Hi everyone, I know see. Salam aleikum, aleikum salam. Un video más, mi gente, para perder el tiempo. Por eso es para comerme un delicioso burrito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Filas Kasvia dari kelas 12 TPSL. Kali ini saya akan berpresentasi sebagai tugas SP. Saya akan berpresentasi tentang pendidikan kewarganegaraan atau PPKN, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, pengertian dasar, konsep, cita-cita, dan logos yaitu ilmu jadi. Ideologi adalah ilmu tentang gagasan yang sifatnya mendasar atau seperangkat nilai yang kebenarannya diyakini oleh semua bangsa. Menurut Oesman dan Alfian 1990, ideologi berintikan serangkaian nilai norma atau suatu sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup bangsa mereka. Menurut Alfian, kekuatan ideologi tergantung pada kualitas dimensi yang terkandung di dalamnya. A. Dimensi realita, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi itu secara linear berkala dalam masyarakat atau bangsa yang bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah. Dimensi idealisme, nilai-nilai dasar ideologi bukan lambungan angan-angan, tetapi yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui perwujudan dalam praktik hidup mereka sehari-hari dengan berbagai dimensinya. Dimensi fleksibilitas, ideologi tersebut memiliki keluasan yang mungkin dapat merangsang pengembangan pemikiran baru yang relevan tentang dirinya tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Fungsi ideologi. Menurut Sujanto Powardojo 1990, ideologi mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai struktur kognitif pengetahuan untuk memahami kejadian-kejadian pada lingkungan sekitarnya, membuka wawasan dalam memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia, menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang
untuk melangkah dan bertindak. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dalam mencapai tujuannya. Pendidikan sebagai seorang atau masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki fungsi sebagai berikut. A. Pemersatu bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. B. Mengarahkan dan membimbing bangsa Indonesia kemana arah tujuannya. C. Memberikan tekad yang kuat untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. D. Kritis pada keadaan dan upaya perwujudan cita-cita bangsa yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila dan agama. Pancasila yang di dalamnya terkandung dasar filsafat hubungan negara dan agama merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui the founding fathers atau Bapak Pejuang Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. 2. Begitu pentingnya memantapkan kedudukan Pancasila, maka Pancasila pun mengisyaratkan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan milik semua orang sebagai agama. Untuk milik semua orang dan berbagai agama. Juga ada hubungan antara sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila dengan ajaran tauhid dalam teknologi Islam. Lanjutan, Pancasila tidak mengakui satu agama saja sebagai agama yang diistimewakan. Negara pada hakikatnya adalah merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Esa memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam negara. Dasar ketuhanan bisa dilihat pada pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 ketika berbicara mengenai dasar negara Republik. Dasar negara terburung filosofi Rondas yang menyatakan prinsip ketuhanan bahwa tidak hanya bangsa Indonesia yang bertuhan, tapi masing-masing orang Indonesia hendaklah bertuhan dengan Tuhannya sendiri. Itu UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang Indonesia berasaskan Tuhan yang Maha Esa. Cukup sekian presentasi dari saya akhiri presentasi kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.